Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 250. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita akhirnya mendapatkan konfirmasi kalau Kenjaku telah mati 100% di tangan Yuta. Tidak hanya itu, di sini kita pun disuguhkan sesuatu yang cukup gila, yaitu apalagi kalau bukan domain expansion milik Yuta. Dan masih pada chapter ini, kita juga diungkapkan kalau ternyata Yuji memiliki kemampuan untuk menangkap jiwa dengan tinjunya. Dan mereka pun berencana untuk melepaskan jiwa Sukuna dari tubuh Megumi melalui tinju Yuji Itadori. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Neraka pada part 22. Panel pertama sendiri dibuka dengan penjelasan domain True Love milik Yuta. Jadi dijelaskan, ketika Yuta pertama kali buka domain, di sana Yuta bisa memilih salah satu teknik kutukan yang pernah ia tiru untuk dijadikan efek pasti kena dalam domainnya. Sementara semua teknik kutukan yang pernah Yuta tiru selain yang dijadikan sebagai efek pasti kena akan disimpan secara acak dalam setiap katana yang ada di dalam domainnya. Pertama, hanya Yuta saja yang bisa mengaktifkan teknik kutukan dalam katana tersebut. Kedua, Yuta juga tidak tahu teknik kutukan apa yang ada dalam sebuah katana hingga Yuta memegang katananya. Ketiga, satu katana hanya menyimpan satu teknik kutukan. Dan yang keempat, katana tersebut akan langsung hancur setelah teknik kutukannya diaktifkan. Akan tetapi, katana yang ada dalam domain Yuta sendiri tidak terbatas. Jadi intinya, jumlah katana yang ada dalam domain Yuta ini bukanlah jumlah dari teknik kutukan yang pernah Yuta tiru, melainkan semua teknik kutukan yang Yuta pernah tiru akan tersimpan secara acak dalam setiap katana yang ada dalam domainnya. Lalu berikutnya, Yuta pun kembali mengambil salah satu katananya dan mengaktifkan teknik kutukan yang ada dalam katana tersebut, yaitu teknik kutukan lintasan Shikigami milik Truth. Di sini Rika berubah menjadi 3 mini Rika dan membuat sebuah lintasan di sekitar Sukuna. Sementara Yuji juga ikut menyerang. Sukuna menahan pukulan Yuji, akan tetapi Sukuna pun tetap menerima dampaknya, yaitu jiwanya yang kembali bergetar. Tak berniat memberikan Sukuna waktu untuk bernafas, dari atas Rika yang asli langsung melesat dan menghantam Sukuna. Sukuna menghindarinya, namun lintasan dari Shikigami mini Rika tadi berhasil melukai Sukuna. Berikutnya tidak berhenti sampai di situ, Rika bersiap melempar Yuji pada Sukuna. Di sisi lain, menggunakan teknik manipulasi ruang milik Uro, Yuta juga mempercepat gerakan Yuji dan ikut bersamaan menyerang Sukuna. Gilanya Sukuna masih berhasil menahan serangan dari Yuta maupun Yuji. Akan tetapi, khusus untuk Yuji, serangannya masih berefek pada Sukuna. Sukuna pun bergumam kalau keefektifan serangan Yuji sama seperti ketika Yuji melawan Mahito dahulu. Nah, sedikit pembahasan dari Mimin. Awalnya Mimin mengira kalau alasan kenapa Yuji bisa memberikan damage pada Mahito itu karena ada Sukuna di dalam tubuh Yuji. Namun ternyata bukan hanya itu. Selain karena tubuh Yuji yang sedari awal memang didesain untuk menjadi wadah Sukuna, dengan pengalaman Yuji menjadi wadah dari Sukuna sehingga dalam tubuhnya ada 2 buah jiwa, Yuji juga jadi bisa merasakan batas antara jiwanya dengan jiwa Sukuna. Sehingga pemahaman Yuji terkait dengan jiwa menjadi lebih dalam daripada para penyihir lain. Jadi kesimpulannya, hanya meluruskan pemahaman Mimin pribadi, Yuji bisa memberikan damage pada Mahito bukan hanya karena keberadaan Sukuna, melainkan karena pemahaman dan pengalaman Yuji terkait jiwa itu sendiri. Maka dari itu, pada chapter ini pun Yuji masih bisa memberikan serangan langsung pada jiwa Sukuna. Bahkan menurut Sukuna sendiri, Yuji juga bisa merasakan batas antara jiwa Sukuna dengan jiwa Megumi. Dan Yuji terus menyerang batas jiwa tersebut untuk membangunkan Megumi yang telah tenggelam jauh akibat ritual pemandian. Lalu tidak hanya itu, masih menurut Sukuna, semakin banyak dirinya terkena serangan Yuji, output energi kutukan Sukuna semakin menurun, dan kontrol terhadap tubuh Megumi juga semakin tidak stabil. Sukuna pun menyadari kalau Yuji dan Yuta berniat untuk terus mendesaknya sedikit demi sedikit hingga Sukuna tidak bisa mempertahankan Hollow Wicker Basket lagi.
Karena di sini diungkapkan kalau efek pasti kena yang ada dalam domain Yuta ini adalah serangan Jacob Ladders milik si malaikat. Sekedar reminder, serangan Jacob Ladders sendiri adalah serangan terkuat milik sang malaikat. Semua kutukan apapun, termasuk objek terkutuk kelas spesial sekalipun, akan musnah tanpa sisa jika terkena serangan Jacob Ladder. Akan tetapi, resiko dari memakai serangan ini, kemungkinan besar jiwa Megumi juga tidak akan selamat. Jadi jika Sukuna sampai mati karena serangan Jacob Ladder, Megumi akan ikut mati. Dan hal ini jugalah yang membuat si malaikat sebelumnya gagal memusnahkan Sukuna karena Kurosuhana tidak ingin Megumi mati. Jadi intinya sih saat ini Sukuna sedang tidak dalam kondisi yang bagus. Pertama, Sukuna dipaksa untuk terus menggunakan Hollow Wicker Basket, sementara di sisi lain Yuji, Yuta, dan Rika juga terus mendesak Sukuna secara perlahan. Bahkan di sini Sukuna juga bergumam kalau saat ini dirinya tidak bisa menggunakan domain expansion, belum lagi output RCT Sukuna juga menurun dan total energi kutukan Sukuna sekarang kira-kira setara dengan Yuta. Ditambah Sukuna juga tidak bisa menggunakan tebasan pembelah dunianya selagi mempertahankan Hollow Wicker Basket. Karena tentu secara logika seharusnya serangan pembelah dunia tersebut akan dengan mudah mampu menghancurkan barrier domain sekalipun. Akan tetapi saat ini Sukuna tidak bisa melakukan serangan tersebut, dan semua itu akibat pertarungannya melawan Gojo Satoru. Ya, inti dari intinya sih sekarang hidup Sukuna lagi susah-susahnya. Berikutnya lanjut cerita, sementara Yuta terus menyerang Sukuna, Yuji menahan lengan kiri Sukuna. Di sisi lain, berhubung Yuji melakukan kontak fisik langsung dengan lengan kiri Sukuna, Sukuna pun berniat mengeluarkan cleave pada Yuji. Namun Yuta langsung menghentikan Sukuna menggunakan teknik milik Uzumaki, dan Yuta pun lanjut menghajar Sukuna menggunakan Pin Icebreaker. Sukuna terlempar cukup jauh, tak pakai lama Yuji dan Yuta langsung ikut mengejar. Sementara Rika yang sudah ada di tempat Sukuna sukses memberikan hantamannya. Intinya di sini Sukuna dikeroyok habis-habisan oleh mereka bertiga. Hingga tak lama kemudian sang Raja Kutukan pun balik menyerang. Yuji dan Yuta terkena serangan dismantle. Sementara Rika dari atas terus meluncur dan menghantam Sukuna. Sukuna berhasil menghindarinya dan langsung menghancurkan lengan Rika menggunakan cleave. Di sini Sukuna pun mengakui kemampuan mereka semua kalau Sukuna tidak bisa memberikan luka fatal jika tidak melakukan kontak fisik dan menggunakan cleave. Sukuna pun bergumam kalau ketahanan mereka memang tidak sekuat Ryu Ishigori. Namun alasan kenapa tebasan dismantle-nya tidak bisa memberikan luka fatal pada mereka bukan hanya karena output energi kutukan Sukuna yang menurun, melainkan karena para petarung dari SMA Jujutsu ini semuanya telah melatih pertahanan mereka sehingga memiliki pertahanan energi kutukan yang ekstrim. Lalu tidak hanya soal pertahanan, Sukuna juga cukup mengakui kemampuan Yuji yang bisa menguasai RCT kurang dari 1 bulan. Dan khusus untuk Yuta, lagi-lagi Sukuna dibuat terpukau karena ternyata efek pasti kena yang ada dalam domain Yuta ini hanya menargetkan pada Sukuna saja. Sukuna pun bergumam kalau memang Yuta melakukan hal tersebut sedari awal, maka dibutuhkan teknik barrier tingkat tinggi yang sangat rumit untuk bisa melakukannya. Lalu berikutnya kembali ke pertarungan. Dengan epik, Sukuna pun bertanya sebenarnya apa saja yang mereka lakukan selama 1 bulan ini. Yuji menjawab kerja keras dan tekad, sementara Yuta menjawab kalau mereka bermain curang. Kecanggungan langsung terjadi karena 2 jawaban yang berbeda tersebut. Walaupun menurut Mimin sih kedua jawaban itu sama-sama benar. Yuji, Yuta, Kusakabe, Higuruma, dan yang lainnya bekerja keras untuk setidaknya bisa bertahan sedikit lebih lama melawan Sukuna. Sementara di saat yang sama juga tidak bisa dipungkiri kalau SMA Jujutsu memang bermain curang. Setelah melawan penyihir terkuat di era modern, Sukuna terus dipaksa untuk menghadapi petarung-petarung lain yang tidak kalah merepotkan. Sampai akhirnya pada momen ini Yuta pun bergumam seolah membalas pengakuan dari Sukuna tadi. Yuta langsung merendah dan menggunakan ilmu padi dengan berkata jika bukan karena Gojo yang melemahkan Sukuna, Yuta cukup yakin kalau Sukuna pasti akan bisa langsung menghabisi mereka dengan instan.
Sementara di sisi lain, Yuji pun mengakui kehebatan Sukuna sebagai penyihir terkuat dalam sejarah dan tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka gagal menghabisi Sukuna saat ini. Lalu pada panel berikutnya pertarungan pun berlanjut. Dari sisi kanan kiri, Rika dan Yuji menyerang Sukuna. Sementara dari tengah, dengan menggunakan teknik melihat masa depan milik Charles Bernard, di sini Yuta berhasil menandai Sukuna dan sukses menghantam komuknya. Sukuna cukup terkejut, namun tidak berhenti di situ. Sementara Yuji memberikan Kamehameha pada Sukuna, Rika juga sukses menghantam batok kepala Sukuna. Akan tetapi, gilanya pada momen ini meskipun dikeroyok habis-habisan, Sukuna masih bertahan dan justru sedang menganalisis situasi. Di sini Sukuna menghitung teknik apa saja yang sudah Yuta gunakan. Pertama, Jacob Ladder milik si malaikat yang Yuta gunakan sebagai efek pasti kena. Kedua, teknik manipulasi ruang milik Uro. Ketiga, teknik lintasan Shikigami milik Druv. Keempat, teknik kata-kata terkutuk milik Inumaki. Dan kelima, teknik melihat masa depan milik Charles. Sukuna pun memikirkan tentang teknik Limitless Gojo Satoru. Namun ia pun menduga kalau itu tidak mungkin. Karena seharusnya Yuta tak akan bisa memakai teknik tersebut tanpa menggunakan 6 mata. Lalu Sukuna pun bertanya-tanya, apakah Yuta sudah menggunakan semua kartunya? Oke, sedikit pembahasan dari Mimin. Yap, di sini kita diberikan petunjuk oleh Sukuna kalau kemungkinan Yuta tidak bisa menggunakan teknik Limitless. Tapi ini hanya sebatas dugaan Sukuna. Pertama, alasan yang mendukung dugaan Sukuna ini, jika Yuta memang bisa meniru Limitless, kenapa Yuta tidak sejak awal menggunakannya sebagai efek pasti kena? Sehingga Jacob Ladder bisa lebih fleksibel untuk digunakan melalui katana yang ada di sana. Tapi untuk alasan kontranya ada dua. Jika andaikan Yuta bisa menggunakan Limitless dan menjadikannya efek pasti kena dari domainya, kelihatannya hal itu tidak akan seefektif memakai Jacob Ladder. Karena kita tidak tahu serangan Limitless apa yang akan tertanam pada efek pasti kena domain Yuta tersebut. Apakah serangan red atau blue? Tapi bagaimana jika Yuta bisa meniru Unlimited Void dan menjadikannya sebagai efek pasti kena? Karena tentu saja, selain membuat Sukuna semakin tidak mungkin untuk melepaskan Hollow Wicker Basketnya, Jacob Ladder juga akan bisa digunakan dengan bebas. Tapi dengan fakta saat ini Yuta tidak menggunakannya, kemungkinannya hanya ada dua. Antara Yuta memang tidak bisa menggunakan Unlimited Void, atau karena Yuji dan Yuta juga akan ikut terdampak oleh serangan tersebut. Karena mereka berdua tidak memiliki 6 mata. Jadi itulah, andaikan Yuta bisa meniru teknik Limitless sekalipun, alasan kenapa dirinya tidak bisa membuat teknik tersebut sebagai efek pasti kena domainnya, karena jika efek pasti kena Limitless adalah serangan red atau blue, maka itu tidak akan seefektif Jacob Ladder. Sementara untuk purple atau Unlimited Void, kemungkinannya Yuta memang tidak bisa memasangnya sebagai efek pasti kena dalam domain. Karena seperti yang kalian tahu, teknik Purple dan Unlimited Void ini adalah teknik tertinggi dan paling rumit bagi si pemilik Limitless dan 6 mata sekalipun. Jadi rasanya memang cukup mustahil kalau Yuta bisa mengcopy dua teknik tingkat tinggi dari Limitless tersebut. Nah, tapi itu semua hanyalah kasus untuk efek pasti kena. Untuk serangan biasa sih bukan tidak mungkin kalau Yuta masih bisa meniru teknik red atau blue dan tersimpan pada salah satu katana yang ada di sana. Walaupun tetap untuk serangan sekali berpurple, Mimin rasa hanya sedikit kemungkinan kalau Yuta bisa menirunya. Karena entah mengapa Mimin merasa dialog Sukuna di sini yang mengatakan kalau Yuta tidak bisa menggunakan Limitless seakan-akan merupakan rencana Yuta untuk membuat Sukuna dan kita para pembaca percaya kalau Yuta tidak bisa menggunakan Limitless. Sampai akhirnya kita mungkin akan ditunjukkan Yuta yang memberikan serangan kejutan dengan menggunakan teknik dari guru kesayangannya tersebut. Ya, itu semua hanya opini Mimin pribadi. Berikutnya kembali ke cerita. Setelah Sukuna bertanya-tanya tentang kartu di tangan Yuta, di lain sisi Yuta juga menyadari kalau Sukuna sekalipun akan lengah ketika berhadapan dengan teknik kutukan yang belum pernah ia lihat. Yang mana menariknya, di sini Yuta berkata seolah-olah menyiratkan kalau dirinya masih memiliki kartu simpanan yang belum ia keluarkan.
Tapi terlepas dari itu, selanjutnya Yuta pun mengambil salah satu katananya lagi. Yang mana ketika memegang katana tersebut, Yuta juga terlihat sedikit terkejut. Dan saat ini sendiri, Yuta sedang memegang dua katana. Pada momen ini, Yuta menggunakan teknik milik Uro untuk langsung melesat ke hadapan Sukuna dan menusuknya menggunakan katana yang satu lagi. Seperti biasa, Sukuna berhasil menahan katana tersebut. Akan tetapi, menariknya sekaligus gilanya, akhirnya kita melihat momen yang benar-benar satisfying, khususnya bagi Mimin pribadi, di mana Yuta menggunakan serangan cliff milik Sukuna dan sukses mencincang wajah Sukuna. Lalu chapter pun ditutup dengan memperlihatkan wajah Sukuna yang terlihat kesal sekaligus terkejut karena dirinya mungkin untuk pertama kalinya baru merasakan serangannya sendiri. Nah oke, di akhir pembahasan dari Mimin, sebenarnya kartu macam apa yang masih disembunyikan oleh Yuta ini? Jujur saja Mimin pun cukup bingung, apakah kartu yang disimpan oleh Yuta tersebut adalah cliff yang tadi Yuta gunakan atau bukan. Tapi kalau bukan, menurut Mimin jawabannya ada beberapa. Pertama, 50% kemungkinannya adalah serangan dari teknik limitless, entah itu blue, red, atau mungkin purple. Akan tetapi, jika itu memang serangan dari limitless, maka kelemahannya Sukuna sudah melihat semua serangan tersebut. Jadi kemungkinan besarnya kartu yang disimpan oleh Yuta ini bukanlah limitless. Untuk kemungkinan lainnya sih, satu-satunya serangan yang menurut Mimin akan efektif pada Sukuna adalah serangan jiwa milik Nobara. Sukuna memang sering melihatnya saat di tubuh Yuji, tapi rasanya Sukuna tidak akan menduga hal tersebut dibandingkan teknik limitless. Atau bisa juga teknik Granite Blast milik Ryu, atau teknik api Sukuna, atau mungkin sebuah teknik yang sama sekali belum diperlihatkan. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya teknik apa yang disembunyikan oleh Yuta ini? Ya, di akhir sih Mimin ingin memberikan tribut untuk Sukuna. Sekali lagi pada chapter ini Sukuna membuktikan gelarnya sebagai Raja Kutukan. Meskipun sudah dilemahkan di berbagai sisi oleh Gojo dan Yuta, Sukuna masih saja mampu bertahan dan bahkan memberikan serangan balik meski sudah dikeroyok oleh 3 orang dengan kemampuan yang bukan kaleng-kaleng sekalipun. Gelar Sukuna sebagai Raja Kutukan sekaligus penyihir terkuat dalam sejarah memang tak tergoyahkan. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.